Pernah bayangin nggak? Ondel-ondel kecil nyasar di padang pasir luas, terus malah ketemu robot kaktus dan robot gajah? Wah, bukan cuma ketemu, mereka juga harus menyeberangi jurang berkabut dan melawan monster pasir raksasa. Tapi tunggu, di akhir cerita ada hadiah 2 rumah mewah untuk yang bisa jawab pertanyaan kuisnya. Yuk, dengerin kisah serunya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton, tekan tombol like dulu, tulis komentarnya, dan jangan lupa juga subscribe buat dukung terus channel ini supaya bisa terus berkarya bareng kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kisah ini membawa manfaat, hiburan, dan juga jadi pelajaran untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, serta memberikan ilham cerita yang luar biasa ini. Mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semakin banyak bersholawat, insya Allah semakin banyak berkah dalam hidup kita. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Karena hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana ondel-ondel kecil yang tampak lemah ternyata bisa melalui semua rintangan karena keberanian dan pertolongan dari teman-temannya. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian nonton dari mana? Biar kita saling kenal dan bisa bangga kalau penonton kita dari berbagai penjuru Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena ada satu pertanyaan kuis di deskripsi. Yang jawabannya benar insya Allah akan kita doakan dapat rumah mewah, dan bagi yang belum tepat tetap kita doakan sehat selalu. Hadiahnya diumumkan di bagian penutup nanti. Bayangkan sebuah dunia yang jauh dari keramaian kota, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung tinggi, dunia yang hanya dihuni oleh deburan angin dan aroma pasir panas. Sebuah padang pasir terbentang sangat luas. Sejauh mata memandang hanya warna keemasan pasir yang terlihat, membentuk bukit-bukit kecil dan besar, bergelombang seperti lautan beku. Langit di atasnya memancarkan cahaya jingga senja yang perlahan turun, menciptakan bayangan panjang dari setiap benda yang berdiri. Di antara hamparan pasir itu, berdiri sendiri sosok kecil yang sangat mencolok. Ondel-ondel kecil yang tampak tersesat. Ondel-ondel itu tak seperti biasanya. Ia bukan ondel-ondel panggung atau ondel-ondel kota yang berdiri kaku untuk ditonton. Ia adalah ondel-ondel petualang. Tingginya tak lebih dari seorang anak kecil, tubuhnya dari anyaman bambu ringan, dengan wajah merah khas Betawi yang ceria, tapi kali ini tanpa khawatir. Di kepalanya terikat ikat kepala merah yang berkibar terkena angin gurun yang kencang. Di bahunya tergantung sebuah tas selempang coklat lusuh, yang terlihat berat, penuh perbekalan seadanya dan benda-benda aneh yang ia temukan di sepanjang perjalanannya. Ia memandang sekelilingnya, memicingkan mata menatap siluet-siluet tinggi yang ternyata adalah kaktus-kaktus raksasa. Kaktus itu bukan seperti yang biasa kita lihat di buku atau taman. Tingginya bisa sampai 3-5 meter. Batangnya bercabang dan memiliki bunga-bunga yang aneh. Mekar dengan warna biru terang, ungu magenta, bahkan ada yang bercahaya merah menyala. Setiap kali angin bertiup, duri-durinya mengeluarkan suara gesekan seperti nyanyian alam yang asing dan menegangkan. Meski mempesona, tempat itu jelas bukan lokasi yang biasa dikunjungi oleh makhluk kecil seperti ondel-ondel itu. Ia terlihat bingung dan khawatir. Matanya celingukan mencari tanda-tanda kehidupan atau petunjuk arah. Langit senja mulai menebalkan warnanya. Awalnya jingga muda, berubah menjadi jingga tua dan keemasan, membuat seluruh permukaan padang pasir tampak seperti lautan emas cair. Di tengah keindahan yang menakjubkan itu, tiba-tiba pasir di kejauhan bergetar. Ondel-ondel kecil itu terdiam, mematung. Pasir dari sebuah bukit kecil tampak bergerak seperti ada yang menggali dari baliknya. Lalu, buk! Sebuah ledakan kecil terjadi, disertai semburan pasir yang meloncat ke udara. Dari balik ledakan pasir itu, muncul sosok pertama yang sangat aneh, robot kaktus. Tubuhnya berbentuk silinder hijau tua, penuh dengan duri-duri tajam yang menyala perlahan seperti lampu LED berwarna hijau keemasan. Matanya tidak bulat, tapi seperti layar hitam oval yang bisa menampilkan ekspresi digital. Ia berjalan dengan kaki besi kecil yang mengeluarkan suara klik-klok, dan tangannya bisa berubah bentuk, dari seperti ranting menjadi alat, bahkan senjata jika perlu. Setiap kali robot kaktus bergerak, duri-durinya bergetar dan menimbulkan suara khas seperti suara bambu ditiup angin.
Belum habis rasa heran ondel-ondel kecil itu, dari sisi lain bukit, tanah berguncang lagi, kali ini lebih besar. Pasir bergulung seperti gelombang laut dan dari baliknya muncul sosok kedua yang lebih besar, lebih berat, dan lebih berwibawa. Itu adalah robot gajah. Tingginya sekitar 2 kali lebih tinggi dari ondel-ondel kecil itu, tubuhnya dilapisi logam mengilap seperti titanium, dengan tekstur menyerupai sisik mekanik. Ia berjalan dengan 4 kaki besar, dan setiap pijakannya menimbulkan getaran ringan. Belalainya panjang, bisa memanjang dan mengecil, bahkan berubah menjadi semacam alat berat. Matanya bulat dan hangat, seperti punya jiwa meski bukan makhluk hidup. Keduanya, robot kaktus dan robot gajah, berhenti hanya beberapa meter di hadapan ondel-ondel kecil. Untuk sesaat, ketiganya hanya saling menatap dalam diam, dikelilingi angin gurun yang bertiup pelan namun menusuk. Robot kaktus menatap dengan scannernya berkedip, seolah mencoba mengenali ondel-ondel kecil itu. Robot gajah mendengus lembut dari ventilasi dadanya, mengeluarkan uap panas seperti napas yang dalam. Sementara itu, ondel-ondel kecil berdiri tegak tapi kakinya sedikit gemetar, matanya terbuka lebar dan keningnya berkerut, tanda antara takut dan penasaran. Meski ketakutan, rasa penasaran dan harapan membuat ondel-ondel kecil melangkah perlahan maju. Ia mengangkat tangannya dengan hati-hati, memberi isyarat damai, lalu melambaikan tangan pelan ke arah kedua robot itu. Keheningan pun pecah. Robot kaktus mengangkat salah satu tangannya dan berubah menjadi bentuk menyerupai daun lebar, seperti lambaian kembali. Robot gajah mengangguk pelan dan mengeluarkan bunyi dong dari dalam tubuhnya. Seolah-olah mereka bertiga baru saja saling menyapa dengan cara mereka masing-masing. Angin padang pasir kembali bertiup. Langit mulai menampakkan bintang-bintang kecil yang malu-malu muncul. Senja mulai berakhir. Tapi petualangan mereka baru saja dimulai. Ondel-ondel kecil kini tidak lagi sendirian. Di hadapannya kini ada 2 makhluk luar biasa. Bukan dari dunia manusia, tapi juga bukan makhluk jahat. Entah dari mana mereka berasal, tapi satu hal yang pasti. Mereka seolah ditakdirkan untuk bertemu di tengah padang pasir itu, di antara kaktus tinggi dan langit jingga yang menyala. Dari titik itulah kisah mereka bertiga dimulai. Kisah tentang keberanian, persahabatan, teknologi, dan teka-teki gurun yang akan membawa mereka ke jurang misterius, lorong bahaya, dan peta kuno yang tersembunyi. Tapi sebelum semua itu, mereka hanya 3 makhluk asing yang tak sengaja bertemu, dengan satu kesamaan, sama-sama mencari sesuatu yang hilang, entah arah, tujuan, atau takdir masing-masing. Setelah pertemuan penuh kejutan itu, perjalanan ketiga makhluk unik, ondel-ondel kecil, robot kaktus, dan robot gajah, berlanjut menyusuri jalur padang pasir yang berliku. Tak ada percakapan dalam bentuk kata-kata, hanya isyarat tubuh dan bunyi-bunyi lembut dari masing-masing makhluk yang menciptakan bahasa mereka sendiri. Ondel-ondel kecil berjalan di tengah, diapit oleh 2 sosok raksasa dengan langkah yang mantap. Meski tubuh mereka besar dan terbuat dari logam dan energi, suara langkah mereka hampir tak terdengar, seolah mereka sudah terbiasa berjalan di gurun sunyi ini. Selama perjalanan, mereka melewati berbagai bentuk lanskap padang pasir yang menakjubkan. Ada bukit pasir berbentuk spiral, ada celah-celah kecil tempat tumbuh kaktus langka yang menyala dalam gelap. Bahkan mereka sempat berhenti di sebuah oasis kecil yang muncul seperti fata morgana. Namun, perjalanan itu bukan sekadar wisata. Wajah ondel-ondel kecil menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Ia tahu bahwa tempat ini menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia. Sebuah tujuan yang entah apa bentuknya, tapi ia merasa ditarik olehnya. Setelah berjam-jam berjalan, entah sudah berapa lama, karena waktu di gurun sulit diukur, mereka tiba di sebuah tebing besar. Bukan tebing biasa, tapi jurang yang sangat curam dan sangat dalam, sampai dasar jurangnya pun tidak terlihat. Jurang itu tak hanya curam, tapi juga penuh dengan kabut putih pekat yang melayang seperti awan rendah. Kabut itu menari-nari seolah punya nyawa sendiri. Dari tempat mereka berdiri, hanya ada batu-batu berpasir yang rapuh, tidak ada jalan melintasinya, tidak ada jembatan, tidak ada alternatif. Jurang ini tampaknya menjadi ujian pertama dalam perjalanan mereka. Ondel-ondel kecil berdiri di bibir jurang, menatap ke bawah dengan rasa campur aduk. Di satu sisi, ia ingin tahu apa yang ada di balik kabut itu, tapi di sisi lain tubuh mungilnya gemetar. Ia berbalik ke arah robot gajah dan robot kaktus, seolah menunggu keputusan.
Robot gajah maju terlebih dahulu. Ia menundukkan kepalanya, lalu belalainya mulai bergerak. Panjang, fleksibel, dan kokoh, belalai itu menjulur ke arah seberang jurang. Awalnya hanya sejauh 5 meter, lalu semakin panjang seperti kren teleskopik, sampai hampir menyentuh sisi seberang jurang. Namun itu belum cukup. Jurang itu terlalu lebar. Robot kaktus pun ikut maju. Ia berdiri di sisi robot gajah, lalu dari tubuh silindernya keluar duri-duri panjang. Bukan duri biasa, tapi duri yang bisa berubah menjadi papan-papan kayu. Ajaibnya, papan itu tampak ringan namun kuat. Duri-duri itu melesat satu persatu dan saling menyambung di atas belalai robot gajah, seperti membentuk lantai jembatan. Dalam waktu singkat, sebuah jembatan darurat terbentuk, membentang dari sisi jurang tempat mereka berdiri ke sisi seberangnya. Tapi jembatan ini bukan jembatan biasa. Ia tidak stabil seperti jembatan logam, tapi juga bukan rapuh. Setiap papan duri dari robot kaktus memancarkan cahaya kehijauan yang berdenyut, seperti punya denyut nadi. Belalai robot gajah bergetar halus, menahan beban papan dan siapapun yang akan melintas. Jembatan ini tampak seperti gabungan dari teknologi, makhluk hidup, dan sihir gurun. Udara di sekitarnya terasa berat. Mungkin karena kabut yang pekat di bawah, atau mungkin karena energi luar biasa yang terkumpul di titik ini. Ondel-ondel kecil menatap jembatan itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi ragu dan penasaran secara bersamaan. Ia menatap ke bawah, lalu menatap jembatan, lalu melihat dua teman barunya yang kini sedang menatapnya dengan penuh keyakinan. Robot gajah menurunkan sedikit belalainya, memberi isyarat bahwa ia sudah siap menahan beban. Robot kaktus berdiri tegak, memancarkan aura kepercayaan diri. Dengan sedikit menarik napas, walau ia tidak punya paru-paru, ondel-ondel kecil melangkah maju. Langkah pertama ia ambil dengan sangat hati-hati. Kakinya menyentuh papan duri pertama. Lembut, namun kuat. Tidak bergoyang. Langkah kedua ia ambil lebih yakin. Angin bertiup pelan dari samping jurang, membuat ikat kepala merahnya berkibar ke belakang. Langkah ketiga, keempat, kelima, perlahan tapi pasti, ia menyeberangi jurang berkabut itu sendirian, sementara kedua robot menjaga jembatan tetap stabil. Dari atas jembatan, pandangan ke seberang mulai terlihat lebih jelas. Di kejauhan, samar-samar, terlihat sebuah pohon kaktus, tapi bentuknya aneh. Tidak seperti kaktus biasa. Ia tumbuh berbentuk spiral, menjulang tinggi seperti menara dan berkelok-kelok ke atas. Warnanya tidak hijau, tapi semacam biru tua kehijauan, dan di setiap kelokannya ada bunga-bunga kecil bercahaya kuning yang menyala meski belum malam sepenuhnya. Pohon kaktus ini berdiri tegak di sebuah dataran tinggi, seakan menjadi penanda arah ke tempat yang lebih dalam dari sekadar padang pasir. Tempat yang menyimpan rahasia lebih besar. Ketika ondel-ondel kecil akhirnya sampai di sisi seberang, ia menoleh ke belakang dan mengacungkan jempol mungilnya ke arah dua robot yang masih berjaga di sisi satunya. Robot gajah dan robot kaktus pun segera menyusul, menggunakan jalur yang sama. Robot kaktus melipat kembali papan-papannya dan menyimpannya ke dalam tubuh, sementara robot gajah menggulung belalainya perlahan setelah menyeberang. Kini mereka bertiga telah resmi melewati ujian pertama mereka, jurang berkabut yang memisahkan mereka dari dunia yang lebih misterius di depan. Namun, dalam diamnya gurun, di balik kabut jurang, terdengar suara lirih bergemuruh, seperti bisikan batu dan pasir yang menyatu. Tak ada yang menyadari bahwa saat jembatan itu terbentuk, sesuatu di bawah sana telah terbangun dari tidur panjangnya. Langkah kaki kecil ondel-ondel terus menapa pelan-pelan di atas jembatan darurat yang begitu tak biasa. Belalai baja dari robot gajah yang lentur namun kokoh, dan papan-papan tipis berbentuk duri kaktus yang mengeras menjadi pijakan dari robot kaktus. Angin padang pasir berhembus lembut namun membawa tekanan. Kabut yang menyelimuti dasar jurang itu, membuat siapapun tak bisa melihat apa yang ada di bawah. Apakah jurang itu dalam? Apakah ada bahaya yang menanti? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, langkah-langkah ragu ondel-ondel kecil tetap berlanjut, sebab rasa penasaran dan keberanian telah menggantikan rasa takutnya. Ia memandang ke depan. Di kejauhan, di antara kabut, terlihat samar pohon kaktus spiral raksasa yang tampak tak biasa. Bentuknya tidak seperti pohon kaktus lainnya. Batangnya melingkar seperti spiral galaksi, seolah menyimpan rahasia kuno di puncaknya. Dari kejauhan, spiral itu bahkan tampak berdenyut,
memancarkan cahaya hijau lembut seperti jantung yang berdetak. Saat ondel-ondel berhasil sampai di tengah jembatan darurat itu, papan duri kaktus mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Robot kaktus mendongak, antenanya bergetar, tanda ada sesuatu yang tidak biasa. Robot gajah menyipitkan sensor matanya, mengubah mode pemindaiannya ke deteksi bawah tanah. Ada pergerakan, katanya dengan suara gemuruh rendah. Tiba-tiba, dari bawah jurang, muncul semburan pasir ke udara, dan seekor makhluk logam berwujud ular raksasa, separuh robot separuh kaktus, muncul. Matanya merah menyala, badannya berpilin dan memantul cahaya senja. Itu adalah ular gurun spiral, penjaga kuno pohon kaktus spiral yang diakini sebagai penjaga rahasia, air kehidupan, di padang pasir itu. Ondel-ondel tersentak, lututnya hampir gemetar, tapi robot gajah dengan cepat memanjangkan belalainya, melingkari tubuh ondel-ondel kecil dan menariknya ke sisi seberang jurang. Robot kaktus menegakkan tubuhnya, dan duri-durinya melesat seperti tombak ke arah makhluk ular itu. Pertarungan sengit pun terjadi di atas jurang yang diselimuti kabut. Duri melesat seperti panah, belalai memukul seperti cambuk raksasa, dan suara dentuman logam memenuhi udara. Ular gurun spiral menggeliat cepat, tapi kerja sama robot gajah dan robot kaktus begitu padu. Mereka bukan hanya mesin, tapi sahabat yang menjaga satu sama lain. Setelah pertempuran intens, ular spiral roboh perlahan, tubuhnya hancur menjadi potongan-potongan logam yang berkilau. Dari pecahannya, keluar kristal hijau terang, seperti sumber energi kuno. Robot gajah mendekat dan mengangkat kristal itu dengan belalainya. Ini kunci ke dalam spiral, katanya dengan suara dalam. Ondel-ondel kecil ternganga, lalu mengangguk, masih terpesona oleh peristiwa yang baru saja disaksikannya. Ia merasa seperti masuk ke dalam dongeng, tapi ini nyata. Ia lalu memandang ke arah kaktus spiral, cahaya hijau yang sebelumnya redup kini makin bersinar terang, seperti mengundangnya mendekat. Perjalanan pun berlanjut. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak berpasir yang kini mulai berbatu, mendekati akar kaktus spiral raksasa. Semakin dekat, udara terasa sejuk, anehnya tidak seperti gurun. Robot gajah mencatat bahwa suhu di sekitar spiral turun drastis, menunjukkan bahwa tempat ini memang bukan sekadar tanaman biasa. Saat mereka mengitari batang spiral itu, sebuah celah terbuka secara otomatis di pangkal batang, seperti pintu menuju ruang rahasia. Ini adalah perut kaktus, tanya ondel-ondel kecil sambil menahan napas. Robot kaktus menangguk pelan dan berjalan masuk terlebih dahulu. Di dalamnya, mereka menemukan lorong bercahaya, dengan dinding dipenuhi ukiran kuno dalam bentuk simbol tanaman dan makhluk-makhluk mesin. Ondel-ondel menelusuri dinding itu dengan jari-jarinya, lalu menyadari bahwa ukiran itu bercerita tentang asal-usul robot kaktus dan robot gajah, bahwa mereka adalah 2 dari 7 penjaga gurun yang dulu diciptakan oleh bangsa purba untuk menjaga sumber kehidupan terakhir bumi. Dan di pusat spiral ini, terdapat mata kaktus. Sebuah bola energi hidup yang dipercaya mampu menghidupkan tanah mati dan mengembalikan keseimbangan alam. Namun, untuk mendapatkannya, diperlukan satu hal, ketulusan. Mata kaktus hanya akan menyatu dengan jiwa makhluk yang tulus, bukan makhluk yang tamak atau ingin berkuasa. Ondel-ondel memandang kedua robot itu. Kalau begitu, siapa yang akan menyentuhnya? Tanyanya. Robot gajah dan robot kaktus menatap ondel-ondel kecil itu bersamaan. Kau yang membawa kami ke sini. Kau yang mendamaikan kami dari pertengkaran di Bukit Pasir. Dan kau yang menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap melangkah meski takut, ucap robot gajah. Dengan tangan mungilnya, ondel-ondel kecil menyentuh mata kaktus. Cahaya hijau menyilaukan memancar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, kaktus spiral itu berdenyut, lalu mengeluarkan suara gemuruh rendah seperti suara napas yang dalam. Di luar, ribuan kaktus mulai bermekaran bersamaan. Dari ujung-ujung durinya, muncul embun, dan embun itu jatuh ke pasir dan menyulapnya menjadi padang hijau kecil. Oasis baru telah lahir. Robot kaktus dan robot gajah mendongak dengan kagum. Kita berhasil, kata robot kaktus dengan suara gemetar. Ondel-ondel meneteskan air mata kecil, tapi senyumnya sangat hangat. Di luar spiral, langit kini mulai berubah. Malam menyapa, tapi cahaya dari dalam spiral tetap bersinar. Seakan gurun tak lagi gelap dan sepi. Petualangan belum usai,
tapi mereka telah membuka jalan menuju kehidupan baru. Dan di langit, bintang-bintang seperti menari, memberi hormat pada keberanian seorang anak kecil, dan dua robot sahabat yang telah mengubah takdir padang pasir. Langkah kaki ondel-ondel kecil bergema lirih di tengah keheningan yang mendebarkan. Ia kini berdiri di tepi sebuah jurang yang sangat curam, begitu dalam hingga dasarnya hanya terlihat sebagai kabut putih pekat yang seolah menelan segala suara dan cahaya. Jurang itu membentang sepanjang lembah, memisahkan mereka dari daratan di seberangnya. Di balik kabut samar di kejauhan, tampak pohon kaktus raksasa berbentuk spiral, sebuah penanda yang menurut robot gajah adalah simbol lokasi tersembunyi peninggalan peradaban kuno padang pasir, tempat yang disebut Spiralis Arcanum. Tempat itu diakini menyimpan rahasia energi matahari yang bisa menyelamatkan padang pasir dari kekeringan abadi. Robot gajah yang penuh keteguhan langsung mengambil posisi di pinggir tebing. Dengan gerakan mantap dan perhitungan cermat, ia mengulurkan belalainya yang memanjang seperti jembatan hidup, melintang di antara dua sisi tebing. Belalai baja itu mengkilap terkena pantulan cahaya senja, dan tak hanya kuat, tetapi juga fleksibel. Sementara itu, robot kaktus mengeluarkan duri-duri panjang dari tubuh silindernya, tapi alih-alih tajam, duri itu berubah bentuk secara mekanis menjadi papan-papan kokoh menyerupai balok kayu. Ia menanamkannya ke dalam pasir dan menyusunnya satu persatu sebagai tumpuan jembatan darurat yang menguatkan jalur di atas belalai si robot gajah. Kombinasi kekuatan dan kecerdikan kedua robot itu menyatu dalam harmoni yang luar biasa. Ondel-ondel kecil menatap konstruksi dadakan itu dengan rasa kagum bercampur gentar. Ia menelan ludah, lalu menengok robot gajah yang dengan sabar menunggu. "Apakah ini aman?" tanyanya ragu. Robot gajah hanya mengangguk pelan. Sementara robot kaktus menyalakan lampu hijau dari mata robotiknya, memberi tanda bahwa semuanya terkendali. Meski hatinya masih diliputi rasa cemas, ondel-ondel kecil mengambil napas dalam-dalam. Ia melangkah, satu kaki di depan kaki lainnya. Langkah pertamanya terasa seperti melangkah ke udara kosong, namun papan-papan robot kaktus terbukti kokoh. Angin gurun bertiup kencang, membuat ikat kepala merahnya berkibar gagah. Di tengah jembatan darurat, getaran samar terasa. Tiba-tiba terdengar gemuruh dari balik lembah, seperti gerakan besar dari bawah tanah. Robot gajah langsung menegangkan belalainya agar tidak goyah. Robot kaktus memutar tubuhnya dan melemparkan paku jangkar ke sisi bukit, memastikan bahwa jembatan tak akan tergeser. Ondel-ondel kecil menahan napas dan mempercepat langkah. Ia harus segera menyeberang sebelum semua menjadi berantakan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia berhasil mencapai sisi seberang dan langsung menoleh untuk memastikan kedua temannya aman. Mereka masih di tempat, menatapnya dengan kebanggaan yang terpancar dari lampu mata mereka. Begitu ondel-ondel mencapai daratan, tanah di bawahnya bergetar ringan. Ia berjongkok dan menyentuh permukaan pasir. Ada simbol-simbol aneh terukir samar di batu, lingkaran, segitiga, dan tanda spiral. Ia merasa ini bukan kebetulan. Robot kaktus mengaktifkan sensor pemindai dari kejauhan dan mengirimkan data ke gelang digital ondel-ondel. Di layar kecil gelang itu, muncul peta holografi kuno, jalur tersembunyi menuju pusat pohon spiral. Jalur itu hanya akan terbuka jika kode simbol diaktifkan secara benar. Tanpa pikir panjang, ondel-ondel mulai menyusun batu berukir itu sesuai peta. Lingkaran ke utara, segitiga ke selatan, dan spiral menghadap matahari tenggelam. Tiba-tiba, dari tengah gurun muncul cahaya keemasan membentuk garis menuju pohon spiral. Jalur itu bersinar terang, memisahkan pasir menjadi dua sisi seperti air surut. Robot gajah dan robot kaktus langsung mulai menyeberangi jembatan, mengikuti jalur itu menuju tempat rahasia. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, muncul makhluk pasir yang bangkit dari balik kabut jurang. Makhluk itu bukan makhluk hidup biasa, melainkan kumpulan partikel pasir yang membentuk siluet seperti bayangan gajah dan kaktus purba. Mereka adalah penjaga kuno yang menguji siapapun yang mencoba mencapai Spiralis Arcanum. Ondel-ondel kecil mengangkat tangannya dan mengeluarkan serpihan kristal energi yang mereka temukan di awal perjalanan. Ia mengarahkannya ke langit, dan kristal itu memancarkan cahaya yang membentuk lambang persahabatan, dua tangan yang saling menggenggam. Cahaya itu menyinari makhluk pasir, yang perlahan-lahan kehilangan bentuk menyeramkan mereka dan berubah menjadi patung-patung penjaga yang tenang, seolah mengizinkan ketiganya untuk melanjutkan perjalanan.
Robot gajah dan robot kaktus bergegas melintasi jembatan, dan ketika mereka semua berhasil melewati, jembatan itu perlahan runtuh, tertelan kabut, seakan hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Di hadapan mereka kini berdiri pohon kaktus spiral yang menjulang tinggi. Batangnya memutar seperti tangga menuju langit, daunnya bersinar hijau keemasan, dan di pucuknya tampak kristal matahari yang mengambang di udara. Robot kaktus mengidentifikasinya sebagai sumber energi kuno yang mampu menyalurkan kelembaban ke seluruh lembah. Namun ada teka-teki terakhir yang harus dipecahkan. Batu plat besar dengan ukiran Betawi kuno yang hanya bisa dibaca oleh ondel-ondel. Dengan suaranya yang merdu, ondel-ondel kecil mulai menyanyikan pantun rahasia sesuai pola ukiran itu. Angin sore membawa pesan. Lewat jurang dan medan panas. Tangan bersatu tak akan bosan. Bersama sahabat, dunia pun jelas. Tiba-tiba, kristal matahari mulai berputar, dan akar kaktus spiral menjalar ke seluruh lembah, menumbuhkan kehidupan hijau di tempat yang selama ini gersang. Bunga-bunga kaktus bermekaran, lembah dipenuhi aroma manis dan warna-warni indah. Ondel-ondel kecil menatap kagum. Robot gajah menundukkan kepala dengan hormat, dan robot kaktus bersiul pelan seperti sedang bersyukur. Perjalanan berat melintasi pasir, melawan rasa takut, dan mengatasi tantangan kini terasa sepadan. Dari kejauhan, sinar senja menyinari ketiganya. Mereka bertiga berdiri dalam diam, menikmati keindahan dunia yang berhasil mereka pulihkan. Tak ada sorak-sorai atau teriakan kemenangan. Hanya suara angin padang pasir yang kini membawa aroma segar kehidupan. Mereka sadar, ini bukan akhir perjalanan, tapi sebuah awal dari babak baru di mana persahabatan dan keberanian akan terus membawa mereka ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Langkah kaki ondel-ondel kecil makin mantap saat ia mendaki sebuah bukit pasir terakhir. Tubuhnya masih dibalut debu dan keringat petualangan panjang yang baru saja ia jalani. Robot gajah dan robot kaktus menyusul di belakangnya, masing-masing menatap dengan mata mekanik yang bersinar lembut, seakan menyimpan rasa haru. Di puncak bukit, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan yang megah. Angin gurun meniup perlahan, membuat ikat kepala merah ondel-ondel berkibar dramatis. Dari sana, mereka bisa melihat lembah luas tempat mereka bertarung melawan badai pasir, menyusun jembatan darurat dari belalai dan duri, hingga menemukan pohon kaktus spiral yang menandai lokasi tempat energi tersembunyi. Di kaki bukit, jejak-jejak mereka terpampang jelas di atas pasir. Pola roda robot gajah, tusukan kecil dari kaki robot kaktus, dan jejak sandal ondel-ondel yang saling beriringan seperti puisi perjalanan yang baru saja ditulis. Namun petualangan itu belum benar-benar usai. Dari atas bukit, ondel-ondel melihat sekilas bayangan sesuatu bergerak cepat di balik pasir. Sebuah bayangan hitam, menyerupai robot gurun misterius yang pernah diceritakan oleh Guru Kalang saat malam api unggun di kampungnya. Tapi ondel-ondel tak menunjukkan rasa takut. Justru, ia menggenggam lebih erat tali tas selempangnya, tempat peta tua dan biji kaktus spiral disimpan. Ia menoleh ke robot gajah dan robot kaktus yang kini duduk berdampingan, seperti sahabat lama yang tak terpisahkan. Keduanya mengangguk pelan, seakan mengerti, ada kemungkinan petualangan lain menanti mereka. Tapi tidak sekarang. Saat matahari benar-benar tenggelam di balik cakrawala, ondel-ondel melambaikan tangan kepada sahabat barunya. Ia menuruni bukit sendirian, kembali ke arah pemukiman manusia, membawa cerita dan benih harapan untuk ditanam di tempat asalnya. Robot gajah dan robot kaktus tetap tinggal, berjalan menjauh ke arah matahari terbenam yang kini hanya menyisakan semburat ungu di langit gurun. Dari ketinggian, jejak kaki dan roda mereka membentuk pola hati besar di atas pasir, sebagai lambang persahabatan lintas bentuk dan logika. Ondel-ondel menengok sekali lagi ke belakang, tersenyum kecil, lalu kembali berjalan ke depan. Begitulah kisah petualangan ondel-ondel kecil bersama robot gajah dan robot kaktus di padang pasir kaktus berlembah jurang. Sebuah kisah yang tidak hanya tentang keberanian dan ketangguhan, tapi juga tentang kepercayaan, persahabatan, dan kekuatan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Siapa sangka, di tengah gurun yang gersang, justru tumbuh cerita penuh warna dan harapan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.